Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Dan saya akan mengajak Anda ngobrol, atau sebenarnya saya lebih suka nggak ngobrol nih. Saya pengen ngajak Bung Rocky Gerung baca buku aja deh. Ini lagi musim para pejabat tinggi baca buku baru tuh. Buku baru atau buku lama, saya nggak jelas tuh Bung Rocky. Gimana kalau ada buku baru nih Bung Rocky? Ada, saya lagi ngedit buku baru. Nah, apa itu? Ngedit buku. Judulnya The Rise and Fall of KPK. Oh iya. Menarik karena ini media lagi rame nih soal ketua KPK Firly Bahuri yang menyebut bahwa dia sudah baca buku lama ini karena konteksnya kemarin Anies yang baca buku Demokrasi itu. Terus Firly bilang bahwa itu ada buku Why National Fails gitu. Itu dia bilang cerita itu tentang korupsi dan sebagainya, dan dia udah baca itu sejak tahun 2002. Kan ini keren kan, bagus dong seorang pejabat gitu membaca buku-buku berat seperti buku teks poster. Tapi problemnya kemudian wartawan mendapati bahwa buku ini terbit tahun 2012 gitu. Jadi nah, inilah yang kemudian jadi olok-olok di media massa maupun di media sosial gitu. Ini ada fenomena menarik bahwa olok-olok terhadap pejabat itu jadi political culture yang baru tuh. Karena saya selalu bikin satir, tapi saya nggak mau olok-olok tuh. Tapi kalau sekarang itu betul-betul dimemekkan itu. Artinya publik itu berupaya untuk melihat bagian yang sebetulnya sublim dalam politik, yaitu integritas pemimpin, kecerdasan pemimpin. Dulu pemimpin kalau dia berbohong itu susah ditemukan bohongnya. Itu bisa baru 20 tahun kemudian baru bohongnya ketahuan. Sekarang sosial media bikin bohong itu real time, bisa langsung dicek gitu faktanya itu. Yeah. Jadi saya menganggap Indonesia sangat maju dalam politik untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi dalam upaya untuk membenahi bangsa ini. Kalau kita cari-cari kesalahan politisi, itu sebetulnya atau pejabat untuk membenahi bangsa, bukan kesalahannya ansih, tapi untuk membenahi bangsa. Karena itu berhati-hatilah mereka yang suka pamer prestasi itu dengan mudah dibatalkan oleh anak STM. Sekali dia klik, dia tahu semua isi Google itu. Ya, jadi Anda lihat ini semacam fenomena baru mengolok-olok para pejabat publik. Tapi apakah itu lazim di dalam sebuah negara demokrasi yang sudah jauh lebih matang? Karena kalau kita kemudian merujuk pada Amerika gitu, itu juga marak pada masa Trump. Ya, itu demokrasi itu selalu mengalami jebakan otoritarian dan jebakan kedunguan. Di kita dua-duanya kena tuh, jebakan kedunguan dan jebakan otoritarian tuh. Jadi sebetulnya semua klaim pemerintah bahwa demokrasi sudah tumbuh itu dibatalkan dengan olok-olok ini. Kan orang tidak lagi menganggap ada yang sakral pada kepejabatan. Kalau pejabatnya udah pakai baju dinas, seolah-olah pada kedinasan itu melekat apa yang disebut noblis oblis itu, apa namanya, apa itu noblis oblis ya, pada noblis, pada kehormatan melekat kewajiban, melekat oblis itu. Nah, orang nggak lihat itu, orang lihat bahwa pejabat ini cuma mau disebut noblis, tapi oblisnya itu nggak mau dia perlihatkan karena memang dia menghindari oblis itu karena nggak mampu. Jadi memang bangsa ini sedang diuji di dalam dua soal, yaitu kesulitan ekonomi politik, tapi juga diuji di dalam kejujuran kepangkatan itu. Nah, itu yang saya kira sedang diawasi oleh mata netizen, karena pemerintah klaim mereka kuasai big data. Ya iya, big data itu bisa dikuasai oleh big brain juga, tapi istana isinya adalah small brain, big data small brain. 4.0 klaimnya, tapi isi kepalanya itu 0.4. Jadi saya gembira akhirnya netizen memperoleh lapangan permainan baru, yaitu mengolok-olok pejabat. Sekarang orang merasa ngapain jadi pejabat ya, kalau
hanya untuk diolok-olok tuh. Dan nggak mungkin mereka fight back. Karena kapasitas fight back juga adalah melalui buzzer gitu. Lain kalau pejabatnya berbutuh, dia akan fight back, dia akan tantang, ayo berdebat. Ini kalau pejabatnya diolok-olok, dia kirim buzzer. Nah, lebih parah lagi tuh buzzer. Buzzer itu otaknya bukan di lutut, tapi di jempol kaki tuh. Kalau di lutut masih mending, ini otaknya di jempol kaki. Itu Hersu. Jadi korban, sebelum Firly ini Majen Dudung. Ini Majen Dudung juga kalau kita lihat meme-nya itu luar biasa di media-media sosial tuh. Pak Dudung itu terjebak antara keinginan untuk menegakkan disiplin dan konyolan di dalam mendalilkan undang-undang itu. Jadi jebakannya di situ tuh. Nah, saya menganalisis bahwa dia terjebak sebetulnya karena salah membaca sinyal. Seolah-olah sinyal istana itu bisa diaktifkan, lalu dia ambil inisiatif untuk pergi ke Petamburan dengan harapan istana punya peralatan sinyal yang lebih panjang. Ternyata sinyal istana juga pendek, sehingga istana nggak bisa bela sebetulnya tuh. Jadi terjebaklah beliau di situ tuh, dan karena udah terjebak maka ada orang yang mau selamatkan. Nah, konyolnya penyelamatan Panglima Kodam itu melalui karangan bunga yang dikirim bertruk-truk di situ tuh. Kan itu soalnya tuh. Orang dengan mudah tahu bahwa nggak ada rakyat yang punya uang untuk beli karangan bunga. Karangan bunga itu kan 1,5 juta satu. Mana ada rakyat yang kirim karangan bunga? Itu pasti datang dari konglomerat tuh. Jadi terlihat lagi bahwa konyol betul tuh. Orang ketawa aja tuh. Bahkan ada yang akhirnya membantah, enggak, kita nggak kirim bunga kok, aman, masyarakat adat Nusantara menganggap dia nggak pernah kirim bunga. Apalagi netizen, mereka kirim meme justru tuh. Oke, Bung Rocky, kalau kita bisa menertawakan diri sendiri, termasuk bangsa kita menertawakan kondisi bangsa ini kan bukannya sebagai sebuah indikator bahwa kita sebenarnya secara kejiwaan kita masih sehat tuh, masih waras kita. Betul. Jadi tanda pertama orang masih bisa bikin olok-olok itu artinya otaknya masih sehat. Jadi yang sehat itu sebetulnya yang di luar istana. Begitu masuk istana itu jadi objek olok-olok. Jadi akhirnya dua hal bisa dipertontonkan sekarang, yaitu keadaan istana yang bingung, karena sampai sekarang nggak ada kejelasan soal apa yang terjadi dengan penurunan baliho, itu lempar-melempar kesalahan, berupaya untuk sembunyi di balik opini publik, tetapi rakyat langsung tangkap itu dan dia naikkan frekuensinya. Sekarang frekuensinya adalah soal ledek-ledekan buku tuh. Jadi makin susah lagi istana nanggapi kan, karena langsung telak itu antara buku ilmiah dan buku cergam. Mungkin sekali kalau saya bilang ya, di dalam cergam itu, di dalam Sinchan ada banyak filosofi itu. Di dalam Sinchan orang belajar tentang integritas dalam bentuk cerita fabel misalnya. Cerita dongeng binatang yang cerdik gitu. Tapi masalahnya Pak Jokowi nggak mampu mengolah itu. Stafnya juga nggak mampu untuk menyodorkan tafsir terbalik dari Sinchan kan. Kan mestinya diunggulkan kan, Sinchan adalah ahli di dalam mengatur strategi. Ini nggak mampu. Jadi sayang sekali bahwa suhu perdebatan masuk di dalam wilayah yang abstrak, intelektual, tapi istana nggak bisa lakukan countervailing argument itu. Demikian juga pejabat yang lain kan. Saya berpikir nih semua pejabat lagi berupaya nih, buku apa yang akan dipotret supaya masuk viral. Ngikutin Anies tuh. Bedanya Anies memang dosen, Anies itu pernah jadi rektor. Jadi dia hafal jenis-jenis buku dan tahu apa sinopsis dari buku itu. Sekarang pejabat dan politisi mau memaksa baca buku, itu lebih konyol lagi. Dengan mudah ditebak bahwa ini bohong-bohongan. Nah, tadi kan Anda menyebut bahwa indikatornya kalau masyarakat masih suka ngeledek pemerintah ini sehat, waras gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kewarasan demokrasi kita gitu? Orang nggak peduli lagi dengan demokrasi, karena orang anggap bahwa kita memang harus berantakan dulu, baru demokrasi diinvestasikan ulang. Jadi mestinya istana cari buku yang judulnya misalnya Reinventing Our Democracy. Kan mestinya begitu kan, buat nandingi
How Democracy Die gitu kan. Sebetulnya bisa dicari loh itu, walaupun cuma judulnya aja kan bisa. Menteri Erik atau Menteri atau Pak Mahfud kan banyak koleksi buku. Saya nggak tahu dia masih baca apa enggak. Tapi paling nggak Pak Mahfud taruh fotonya itu, judul buku itu misalnya Recollecting Our Past History, macam-macam gitu kan. Atau 6.000 tahun merah putih, bisa diganti 6 tahun kedunguan kan, bisa dibikin-bikin kan. Atau dulu Pak Prabowo bikin Indonesian Paradox gitu ya. Iya, Prabowo bikin Indonesian Paradox. Tapi kemudian netizen bilang, nah itu berlaku buat saudara tuh, buat dia sendiri tuh, Indonesian Paradox. Tapi Pak Prabowo dia bisa bercanda balik gitu. Ya. Kan kelebihan Prabowo dia bisa balikin argumen. Ya, ya. Dan dia juga memang suka baca buku gitu ya. Iya, itu gudang bukunya banyak. Dan dia pembaca cepat. Kalau soal buku tuh Prabowo. Nah, suruh aja Prabowo bantah semua. Kan jadi gampang kan. Tapi saya nggak tahu apakah masih ada komunikasi intelektual antara Prabowo dan Pak Jokowi. Ya mungkin nggak terjadi tuh. Karena itu juga beda kamar tuh. Bung Rocky, saya ingat tahun 2016 lalu ketika Pilpres Amerika gitu. Di medsos saya membaca seorang warga Italia gitu, ketika ditanya oleh wartawan di Amerika, dia ditanya, Anda dukung siapa? Oh, kalau saya dukung Trump gitu. Kenapa kalau Anda dukung Trump? Ya, asalnya saya capek. Kalau saya pergi kemana-mana di belahan dunia, saya ditanya, why Berlusconi? Karena pada waktu itu kan Perdana Menterinya Berlusconi. Jadi kalau Trump terpilih, jadi orang nggak bertanya lagi kenapa bangsa Italia memilih Berlusconi, karena Amerika juga memilih Trump. Nah, mungkin pertanyaan, jangan kita juga diolok-olok orang seperti itu nanti. Kelihatannya begitu. Semua orang lagi cari kesempatan untuk menampilkan olok-olok yang bermutu, kendati itu merendahkan itu, dan selalu ada kecerdasan di dalam kekonyolan, selalu ada yang mencari jalan untuk menghasilkan kecerdasan. Itulah fungsi meme. Jadi olok-olok itu ada bagian dari politainment sebetulnya tuh. Jadi jangan lagi nanti olok-olok itu dicarikan deliknya di ITE, itu gila lagi tuh kan, di negeri makin tenggelam tuh. Ya, saya kira kita perlu ingatkan pemerintah karena ini kan penting meningkat imunitas gitu ya. Jadi dengan orang masih bisa bercanda kan imunitasnya akan terbangun. Jadi bagian dari kita menghadapi COVID gitu ya. Saya kira begitu, dan salah satu akibat dari kegugupan pemerintah membaca situasi, dia mengalami apa yang di dalam psikologi disebut apasia. Apasia itu ketidakmampuan untuk memformulasikan sesuatu karena takut nanti diledek gitu. Bukan karena otaknya rusak, otak rusak itu soal fisiknya, itu soal materi otaknya. Tapi ketakutan untuk diledek membuat orang gugup. Maka dia masuk dalam jebakan apasia. Nah, seluruh kabinet sebetulnya ada dalam situasi itu. Takut untuk mengucapkan sesuatu nanti langsung diterkam oleh netizen kan. Jadi saling nyorong bantalan gitu. Lu duluan deh. Kalau lu dihajar, gue bisa ngeles sedikit. Tapi udah nggak bisa karena problem kita hari ini, kepemimpinan intelektual tidak terlihat, kepemimpinan konseptual tidak terasa. Yang ada adalah arogansi. Dan itulah, dalam arogansi orang publik memilih untuk mengolok-olok. Karena buat apa arogansi dilawan dengan arogansi? Jadi sekarang jenis oposisi baru di Indonesia adalah mengolok-olok pejabat negara. Top tuh. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, bye. Mari kita terus mengolok-olok. Sip, mantap.